Shalom Bapak Ibu, saudara-saudaraku, sahabat Yezia Channel. Perkenalkan, nama aku Esther, aku berumur 20 tahun. Aku mahasiswa aktif di Universitas Kristen Indonesia. Berbicara tentang kebaikan Tuhan, aku sudah mengalami kebaikan Tuhan luar biasa di dalam hidupku. Ketika pertama aku mengenal Tuhan itu di umur 17 tahun, ketika aku mulai percaya Tuhan dan mengaku Tuhan sebagai juru selamatku di umur 17 tahun. Sebelumnya aku adalah orang yang bisa dikatakan kurang percaya atau tidak mengalami Tuhan secara pribadi, dan aku hanya ke gereja dan sekedar bahkan aku jarang berdoa. Tetapi ketika aku masuk ke komsel dan persekutuan yang dimana membuatku bertumbuh, dan tepat di umur 17 tahun aku mengalami kasih Tuhan dan aku dilahirkan kembali. Bercerita tentang kebaikan Tuhan sangat luar biasa di dalam hidupku. Dimulai dari aku SMK, aku termasuk anak yang korban bullying ketika aku di SMP, dan bahkan banyak teman-teman yang tidak suka berteman dengan aku tanpa alasan, mungkin karena fisik dan sebagainya. Ketika aku melihat gambar diriku rusak karena itu, dan aku mengalami trauma, dan aku mulai menyalahkan Tuhan di dalam hidupku. Sampai pada saatnya aku mulai mengenal diriku sendiri, bagaimana Tuhan menciptakan aku segambar dan seturut kehendaknya. Dan disitulah aku mulai sadar, bahkan lebih mengenal diriku sendiri dan lebih mengucap syukur apa yang Tuhan berikan di dalam hidupku. Dan ketika pada saat itu peristiwa aku mulai masuk kuliah, di situ Tuhan menguji imanku. Aku bergumul tentang perkuliahan, apakah aku harus kuliah atau kerja, di samping kondisi orang tua kami yang kurang memadai untuk membiayakan saya kuliah, dan saya mencoba masuk perguruan tinggi negeri. Saya coba universitas lain yang dimana dapat membantu perkuliahan saya dan beasiswa lainnya, tapi hasilnya gagal. Saya di situ sempat bertanya-tanya, apa rencana Tuhan yang terjadi dalam hidup saya, apa yang maksud Tuhan yang terjadi dalam hidup saya. Di situ saya bertanya-tanya, dan saya masih bingung mau kemana saya. Tapi saya teringat dengan ayat Yeremia 17 ayat 7, diberkatilah orang yang mengandalkan dan menaruh harapannya kepada Tuhan. Dan saya merasa Tuhan pasti punya jalan dan untuk hidup saya gitu, punya rencana dan jalan untuk hidup saya. Dan ketika itu mulai saya ditawari kerja juga, dan saya mulai bimbang apakah saya harus kerja atau kuliah. Tapi Tuhan punya rencana. Ketika itu saya jalan-jalan ke Jakarta, saya melihat ada universitas di Jakarta, salah satunya UKI, dan saya penasaran bagaimana universitas itu, apakah universitas itu bisa saya tuju. Dan akhirnya saya mengambil brosur dan mencoba salah satu beasiswa yang ada di UKI, dan disitulah saya melihat apakah ini maksud Tuhan di dalam hidup saya. Dan akhirnya saya mencoba beasiswa itu, dan saya diterima beasiswa parsial. Dan di situ saya bersyukur karena saya mendapatkannya, dan akhirnya saya memilih Universitas Kristen Indonesia di Jakarta. Dan pada saat itu disitulah start hidup saya dimulai.
di kampus, di mana saya mengalami kasih Tuhan dan beradaptasi kepada teman-teman di sekitar, gimana saya harus survive di perkuliahan. Tapi pada saat itu saya tidak pernah lupa mengandalkan Tuhan di dalam hidup saya. Sampai pada saat semester pertama, saya mengalami pergumulan yang berat di mana saya tidak bisa memahami mata kuliah dengan baik di perkuliahan, dan juga jarak kuliah saya yang sangat lumayan dikatakan jauh dari Tambun ke Jakarta dengan transportasi yang terbatas. Di situ saya mulai bergumul dan bertanya, apa maksud Tuhan yang terjadi dalam hidup saya? Dan saya merasakan seperti ingin keluar saja dari universitas ini, karena mengingat saya mengulang mata kuliah dan saya merasa saya masih mahasiswa baru kayak gitu. Dan di situ saya menangis dan saya juga bingung bagaimana arah saya ke depannya. Tetapi lambat laun saya menerima keadaan saya bahwa saya harus terus berproses di dalam hidup, baik dari akademik dan apapun. Dan akhirnya saya terus belajar, saya mengandalkan Tuhan. Saya yakin Tuhan tidak akan mempermalukan saya. Tuhan tahu niat saya untuk belajar, Tuhan tahu niat saya untuk berproses. Dan pada saat itu memang di semester awal IP saya benar-benar turun karena saya masih survive bagaimana saya bisa kuliah di tempat ini dengan kondisi yang dimana saya mengulang mata kuliah. Dan pada akhirnya Tuhan tolong saya dan Tuhan bimbing saya, karena saya yakin ketika kita berproses, ketika kita mampu menjalankannya dengan pertolongan Tuhan, Tuhan pasti menolong, seperti itu. Dan juga akhirnya di semester 2 saya mencoba bangkit, saya terus mengandalkan Tuhan, saya mencoba aktif di organisasi, dan juga lambat laun semester 3 dan semester 4 IP saya membaik dan saya bisa survive di dunia perkuliahan. Dari situ saya merasa kasih Tuhan sangat luar biasa di dalam hidup kita. Tuhan gak akan pernah membiarkan kita larut-larut bersedih dan jatuh dalam suatu masalah, tapi Tuhan mau menolong kita. Lagi-lagi ketika teman-teman mungkin yang menonton YouTube channel ini merasa, aku sangat terfokus pada masalahku, aku jatuh. Tapi bagaimana Tuhan mau kita terus mengandalkan Dia. Tuhan mau kita minta pertolongan kepada Tuhan, karena disitulah Tuhan yakin. Karena ketika teman-teman tahu apapun yang terjadi di dalam hidup kita, iman kita diuji. Di Alkitab pernah mengatakan, barang siapa percaya imanmu sebiji sesawi, kamu bisa memindahkan gunung. Nah, ketika teman-teman merasa dari cerita aku, ketika teman-teman mungkin di rumah merasa stuck di suatu kondisi yang mungkin teman-teman nggak tahu jalan keluarnya. Cerita saya tadi, kita pernah berkata, ketika kamu mempunyai iman, ketika kamu stuck di suatu masalah, bahkan iman kamu yang sebiji sesawi, kamu bisa memindahkan gunung. Di situ berarti ketika kita percaya, kita punya iman, Tuhan mau kita terus mengandalkannya. Tuhan mau kita minta pertolongannya, karena Tuhan yang paling tahu hati kita, Tuhan yang paling mengerti jalan cerita hidup kita, bagaimana kita ke depannya. Ketika itu, kita jangan pernah takut teman-teman, kita jangan khawatir atas berlarut-larut atas masalah kita, tetapi kita terus meminta pertolongan kepada Tuhan, karena doa menjawab masalah tersebut. Dan juga tidak langsung Tuhan berkata ya, tetapi Tuhan mungkin akan berkata tunggu. Dan
aku mau bilang teman-teman, buat teman-teman di sini yang mungkin menonton, puji Tuhan merasa terberkati dengan ceritaku. Dan bahkan sampai akhir ini aku sangat terberkati tentang kasih Tuhan, di mana aku percaya proses hidupku yang dimana dulu aku kurang percaya kepada Tuhan dan aku mulai percaya, aku mencoba mengenal Tuhan lebih dalam, relasi dengan Tuhan. Ketika itu aku mengalami jatuh bangun di dalam kehidupan, tetapi sampai sekarang pun aku masih bergumul tentang kita tidak akan pernah luput dari masalah hidup, kecuali ketika kita sudah tidak ada di dunia ini, kita tidak ada masalah hidup. Dan disitulah bagaimana respon kita untuk berserah kepada Tuhan, berserah dan mengandalkan sepenuhnya kepada Tuhan, dan juga tetap percaya bahwa kita tidak mampu melakukan sendiri, kita tidak mampu mengandalkan kekuatan kita sendiri, tapi dengan masalah, dengan apapun yang terjadi dalam hidup kita, itu mendewasakan kita, itu membuat kita berproses menjadi lebih baik. Maka itu peran Tuhan sangat penting di dalam hidup kita. Untuk teman-teman, jangan pernah lupakan Tuhan di setiap proses hidup kita. Tanya Tuhan terlebih dahulu, apakah Tuhan menghendaki jalan kita, Tuhan tahu apa yang kita mau, dan juga ketika kita mau mendengarkan suara Tuhan, apapun yang terjadi itu dikatakan di Alkitab. Ketika kita berdoa dan kita mau tahu apa respon Tuhan yang terjadi dalam hidup kita, maka teman-teman bisa mendapatkannya di Alkitab, firman Tuhan, dan apapun yang ada di media sosial yang dimana memberkati teman-teman. Tuhan punya cara untuk mengingatkan teman-teman, memberkati teman-teman lewat media sosial, lewat orang-orang yang memberitakan firman Tuhan, dan dari Alkitab sendiri. Yes, jadi teman-teman, itu aja cerita aku tentang kebaikan Tuhan di dalam hidup aku. Aku harap makin banyak anak-anak muda atau teman-teman yang mau bersaksi bagi Kristus di dalam YouTube channel ini, dan juga jangan lupa subscribe dan like dan share di YouTube ini supaya makin banyak teman-teman yang terberkati dan anak muda lainnya. Dan juga jika teman-teman mau bersaksi atau menceritakan pengalaman hidupnya kebaikan Tuhan, jangan lupa komen aja di like komentar dan di kolom komentar, dan juga sharing ke keluarga supaya teman-teman lainnya dapat terberkati. Ikutin terus ya channel ini. Terima kasih, Tuhan memberkati.